Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ketemu lagi dengan ibu di tanggal 8 Oktober 2020. Pembelajaran tema 3 subtema 2 PB2 mata pelajaran PKN masih mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun nanti di video penjelasan ibu akan membacakan sebuah wacana mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Lalu mata pelajaran SBDP juga masih mengenai karya seni karya seni tempel jenis yang ketiga, mozaik. Nanti ibu akan juga memberikan penjelasan apa itu mozaik dan bagaimana cara membuat karya seni mozaik ya. Lalu nanti akan juga diawali dengan kita bernyanyi bersama dan berdoa. Ibu harap kamu juga melakukannya ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang akan ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Karena pada hari yang luar biasa dan indah ini, Tuhan Yesus yang baik masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon Engkau memberkati kami Tuhan. Berkatilah pembelajaran kami ini Tuhan, berikanlah kami kepintaran, agar kami boleh mengerti pembelajaran secara daring ini, sehingga akan menjadi bekal di masa depan kami Tuhan. Tuhan, ajarilah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang mengerti firman-Mu, menjadi anak yang sayang dengan orang tua, yang menghormati orang tua, tidak melawan orang tua. Tuhan, kami mau berdoa buat dosa-dosa yang kami perbuat. Kami mohon Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa kami, agar kami layak disebut dengan anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka selalu, beri umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang melimpah, sehingga mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ajarilah anak-Mu ini ya Tuhan untuk mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, baik kami dalam keadaan senang maupun susah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon juga ya Tuhan, jangan hilangkan rasa semangat kami untuk belajar dari rumah Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah kami, dan kami mohon selesaikanlah pergumulan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami anak-anak-Mu boleh kembali lagi belajar di sekolah ya Tuhan, karena kami sudah rindu bertemu dengan guru-guru kami dan teman-teman kami, dan kami lebih semangat lagi nanti Tuhan dengan diadakannya pembelajaran di sekolah lagi seperti biasanya. Engkau yang lebih tahu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon ya Bapa,
terimalah doa kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mozaik. Mozaik itu karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, ini mozaik adalah karya seni tempel yang ketiga. Nah, yang kemarin kan ada kolase, ada montase, sekarang mozaik. Namun kalau mozaik ini bahannya hampir sama dengan kolase, dengan menggunakan biji-bijian dan kertas. Cuma perbedaannya pada mozaik dia menggunakan batu-batuan, keramik, dan bahannya itu dipadukan lebih banyak lagi, nak, gitu. Lebih dari satu jenis bahan kalau dia mozaik. Dan pada sketsa gambarnya itu kita membuat gambarnya sendiri. Kalau dia kolase, kita kan sudah tersedia gambar itu, tinggal kita menempelkan saja bahan kolase itu. Tapi kalau mozaik tidak. Kalau mozaik setelah kita, misalnya nih, kita sudah menentukan temanya mengenai hewan misalnya kan, misalnya kamu mau membuat mozaik dari hewan kupu-kupu misalnya. Nah, kamu gambar sendiri kupu-kupu itu, tidak kamu ambil dari internet lalu kamu print seperti kolase kemarin, itu beda. Itulah dia mozaik. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan bahan apa saja yang digunakan untuk karya seni mozaik. Tadi kan sudah Ibu jelaskan Ibu berikan contohnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bahan-bahan itu. Nah, yang pertama batu. Nah, batu ini benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Nah, pada seni mozaik, batu yang kerap digunakan itu kepingan batu bata, kepingan batu alam, kepingan batu pualam, lalu batu kerikil atau disebut dengan batu ubin. Nah, itulah bahan yang pertama. Nah, yang kedua itu biji-bijian. Nah, biji-bijian ini isi buah atau butir buah yang berukuran kecil. Pada seni mozaik, biji yang kerap digunakan itu beragam biji-bijiannya, nak. Dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu maksudnya bisa dari jagung, kacang hijau, lalu kacang kedelai, dan lain-lainnya. Itulah bahan yang kedua. Selanjutnya daun. Nah, daun ini bagian dari tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuhan pada ranting. Nah, pada halnya di karya seni kolase itu, daun dapat digunakan untuk juga pada seni mozaik. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kolase bahannya juga bisa dari daun, dan pada mozaik juga juga bisa dari daun. Namun daun-daunnya itu beragam, bisa berasal dari tumbuhan mana saja. Itu dia. Selanjutnya keramik. Nah, keramik ini berbagai macam barang yang terbuat dari porselin. Nah, pada warna dan motif keramik ini sangat variatif, nah, dan karena itu dapat dijadikan sebagai bahan seni mozaik. Nah, ada juga keramik yang digunakan dalam seni mozaik itu pada kepingan-kepingan keramik, maksudnya itu pada pecahan-pecahan keramik. Nah, itu ada juga orang yang membuat mozaik dari kepingan keramik. Selanjutnya yang keenam itu yang terakhir Ibu berikan contohnya kertas. Nah, kertas ini barang tipis yang dibuat dari serat tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai alat tulis, pembungkus, dan lain sebagainya.
Nah, untuk bahan mozaik sebaiknya digunakan kertas warna atau yang kita pahami itu kertas origami yang dipotong-potong sesuai kebutuhan. Kenapa? Supaya lebih mudah kita untuk membuat mozaik. Jadi kita tidak perlu mewarnai lagi, itu dia maksudnya. Dan untuk perlu kamu pahami, Nak, kalau kamu pernah melihat sebuah rumah atau bangunan yang disusun dengan keramik sehingga menjadi satu kesatuan kesenian, misalnya bisa menjadi bentuk kesenian gambar hewan, tumbuhan, manusia, bentuk alam. Nah, itu juga yang kamu lihat di bangunan itu ketika dibentuk dari bahan keramik itu juga bisa dikatakan dengan mozaik ya. Nah, itulah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni mozaik. Hewan peliharaan kesayanganku. Namaku Julham. Aku mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaanku adalah seekor burung. Aku memeliharanya sejak burung itu masih kecil. Aku menemukannya di bawah pohon. Burung itu sakit. Lalu aku bawa pulang dan kurawat dengan penuh kasih sayang. Burung itu berangsur membaik. Setiap hari ku beri makan, minum, dan juga aku mandikan setiap hari. Aku menyayangi burung itu. Ku beri nama dia Bulbul. Setiap pulang sekolah, ia selalu menyambutku dengan kicauannya yang merdu. Bulbul juga aku buatkan rumah kecil. Jika kita menyayangi hewan dengan sepenuh hati, berarti kita telah peduli terhadap sesama makhluk Tuhan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Jika punya, rawatlah dengan baik. Jika kamu tidak suka memelihara hewan peliharaan, jangan sampai menyakitinya. Hewan merupakan sumber daya alam hayati yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Selain itu, sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Adapun hewan unggas dapat dikonsumsi telur dan dagingnya. Nah, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan materi pembelajaran kita. Nah, ibu akan menyimpulkan mengenai PKN tadi, hak dan kewajiban mengenai si Julham. Hak yang diperoleh oleh si Julham adalah dia berhak memelihara hewan kesayangannya, yaitu burung yang dia temukan di bawah pohon. Nah, kewajibannya apa? Setelah si Julham mendapatkan hak, kewajibannya dia wajib memelihara, merawatnya ataupun menjaganya hewan tersebut dengan baik agar dia boleh memperoleh hak tersebut dengan baik. Nah, seperti pada wacana itu si Julham sudah mendapatkan hak dan sudah melakukan kewajibannya, bagaimana dia akan
memelihara hewan kesayangan. Jadi ibu harap kamu juga seperti itu. Ketika kamu ingin mendapatkan hak, kamu juga harus melaksanakan kewajiban kamu ya. Sekarang mengenai tugas kamu di halaman 54 mata pelajaran PKN itu Dayu dan si Mungil ya. Itu kamu tulis wacananya halaman 54, gambarnya tidak perlu ditulis, sampai halaman 55 wacananya juga ditulis. Lalu soalnya ada 6. Hewan apa yang dipelihara Dayu? 2. Bagaimana perasaan Dayu? 3. Apa yang dilakukan Dayu? 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, kalau dia pada soal nomor 4 dan 5 itu ada 2 jawaban ya. 4 dan 5 itu ada 2 jawaban. Yang pertama, iya atau tidak. Lalu kamu buat penjelasannya ya, kamu buat penjelasannya ya. Nah, itu untuk pelajaran PKN. Untuk bahasa Indonesia kamu membuat mozaik seperti caranya seperti contoh yang diberikan. Yang pertama, kamu siapkan dulu bahannya kertas HPS 1 lembar atau buku gambar 1 lembar, boleh. Sudah. Yang kedua, siapkan lem. Yang ketiga, kamu siapkan jenis biji-bijian ya, jenis biji-bijian, berarti lebih dari 1. Kacang hijau, jagung, lalu kacang merah dan sebagainya. Terus alatnya kamu siapkan pensil penghapus ya, pensil dan penghapus. Lalu cara membuatnya, kamu gambar terlebih dahulu gambar yang akan kamu buat. Nah, temanya itu tentang hewan kesayanganmu ya, temanya hewan kesayanganmu. Kamu gambar dulu hewan kesayanganmu, tidak perlu diwarnai ya. Kalau karya seni tempel tidak perlu diwarnai gambarnya itu, tapi kita menempelkan bahan-bahan yang akan menjadi gambar itu menjadi indah ya. Hewan kesayanganmu, misalnya kamu menyukai hewan apa? Kura-kura. Kamu gambar hewan kura-kura. Lalu setelah kamu buat polanya, gambarnya, kamu berikanlah lem di gambar tersebut yang akan kamu tempel dengan bahan mozaik tadi dengan rapi ya, seperti petunjuk video yang diberikan tadi. Ingat, kalau mozaik gambarnya, pola gambarnya kita buat sendiri ya, kita yang membuat.